warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini menyambung dengan video sebelumnya, kita akan coba membahas mengenai komposisi fungsi, di mana yang sudah diketahuinya itu hasil komposisi dua fungsi, kemudian ditanyakannya satu fungsi lainnya. Contoh soal ya. Misal kita punya fungsi gx sama dengan 2x plus 3. Kemudian kita sudah punya fungsi g bundaran f(x) sama dengan 6x tambah 1. Bisa soalnya seperti itu. Pertanyaannya yang ditanyakan adalah berapakah fungsi fx-nya? Yang ditanyakan fungsi fx, maka cara menjawabnya adalah menggunakan definisi si g bundaran fx ya. Kita tulis lagi, misal g bundaran fx itu sama dengan g fx ya, kita sepakat ya. Jadi kita ini artinya g bundaran fx ini artinya kita mengerjakan fx kemudian dikasih lagi fungsi gx gitu. Nah, g fx atau bisa juga disebut masukkan fungsi fx ke dalam fungsi g gitu. Nah, ini sudah diketahui tadi berapa? 6x tambah 1. Kemudian tadi gx nya kan juga sudah ada juga, gx nih yang ini nih sudah ada. Jadinya kita tulis g, kalau gx 2x plus 3, kalau gfx berarti kita tulis 2 kita langsung tulis aja di sini itu 2fx ditambah 3. Dari mana 2fx tambah 3? Dari fungsi g ya, dari fungsi g ini. Kalau gx jadinya 2x plus 3, kalau gfx jadinya 2 kali fx tambah 3 sama dengan 6x tambah 1. Setelah ini 3-nya kita kurangkan sehingga jadinya 2 fx sama dengan 6x plus 1 kurangi 3. Berarti fx masih 2 ya, 2fx sama dengan 6x min 2. Sekarang kalau fx-nya sendiri, karena kalau 2fx sama dengan segini, maka fx 6x tambah 2 dibagi 2. Nah, perlu diingat, harus selalu diingat jika ada penjumlahan, penyebutnya itu penjumlahan, kemudian dibagi dengan pembilangan 1, maka semuanya harus dibagi. Jadi hasil akhirnya adalah 6x dibagi 2 3x, 2 dibagi 2 1. Oke, jadi hasil akhirnya fungsi fx-nya adalah fx sama dengan 3x plus 1. Begitu. Bisa kita cek kembali dengan cara memasukkan atau dibalik. Kalau ini kan kita nyari fx, coba kita cari g bundaran f dengan fungsi g-nya 2x plus 3 dan fungsi fx-nya 3x plus 1, maka akan sama hasilnya g bundaran fx adalah 6x plus 1. Oke, ini contoh soalnya. Jadi jika yang ditanyakan, jadi gini, jika yang ditanyakannya itu misal g bundaran fx sama dengan bla bla bla. Jadi jika yang ditanyakannya itu fx, yang kedua berarti ya, maksudnya g bundaran fx berarti si fx-nya yang ditanyakan itu relatif, kita tidak usah memisalkan si fungsi gx-nya, tapi nanti untuk yang kasus satu lagi kita butuh pemisalan. Oke, lanjut ya ke contoh soal yang g-nya yang ditanyakan gitu. Oke, contoh soal 2.
kita punya 3x. Oh iya, sorry ini kok jadi ini. Jadi hasilnya sekali lagi ya, hasilnya itu adalah 3x min 1, bukan 3x plus 1. Oke, lanjut. Contoh soal 2. Contoh soal 2 kita punya fungsi diketahui fx itu sama dengan x plus 2, kemudian g bundaran fx nya sudah diketahui juga, x kuadrat ditambah 4x. Nah, yang ditanyakan itu tentukan fungsi, atau permintaan soalnya tentukan fungsi gx katanya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini maka kita harus memisalkan terlebih dahulu. Ya, kita lihat ya. Jadi kita pakai ini terlebih dahulu, pakai definisi dulu G bundaran fx ya. Berarti G bundaran fx sama dengan, kan sudah diketahui soal, itu x kuadrat tambah 4x. Oke. Kemudian kita juga berarti, sehingga dari sini G fx kan, fx sama dengan x kuadrat tambah 4x. Ini masih sama. Bapak akan ganti si fx nya itu dengan x plus 2. G x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 4x. Nah, dari sini setelah ini kita akan memisalkan yang ini x plus 2 nya. Kita akan misalkan x plus 2 nya itu dengan misalnya dengan M ya di sini. Oke, misalkan x plus 2 itu sama dengan M. Itu maka x nya itu x sama dengan M min 2 ya, karena sama-sama dikurangi 2. Nah, dari sini maka GM ya, kemudian kita masukkan GM sama dengan, lihat fungsi GM sama dengan M min 2 kuadrat ditambah dengan 4 M min 2. Oke, jadi kita masukkan si G bundaran fx itu kan harusnya mah x kuadrat plus 4x. Karena tadi kita sudah memisalkan ini T jadinya di M kan, ini nih jadinya di M, maka si x nya kan ganti pakai kita misalkan x plus 2 nya itu dengan M, sehingga kalau x sama dengan M plus 2, berarti ininya diganti si x yang tadi yang ini nih jadinya dengan M min 2. Kita lanjutkan ya. Nah, ini jadinya M kuadrat dikurangi 4M tambah 4. Ingat-ingat kembali ya, persamaan kuadratnya ditambah 4M min 8 sama dengan M kuadrat min min 4M tambah 4M tambah 4 kurangi 8.
ya. Ini karena ini ada yang sama, ini habis ya, ini juga bisa dikurangkan kan, sehingga hasil akhirnya adalah M kuadrat dikurangi 4. Jadi nah ini akhiran jadi gx nya itu fungsinya, kemudian kita kembalikan ke awal, ganti lagi si m nya dengan x, langsung gx sama dengan x kuadrat min 4. Nah seperti itu. Oke, cara lain ya, cara lain untuk mencari si gx. Apa cara lainnya? Coba kita ini ulang cara lain. Cara lainnya adalah, cara lainnya dari yang tadi, yang sini ya, yang ini nih. Dari G x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 4 ini kita buat di apa ya namanya bahasa ini, di G x plus 2 kan sama dengan x kuadrat plus 4x. Nah kan kita tuh ingin tahu fungsi G nya. Kalau kita masukkan x plus 2 itu hasil akhirnya itu sama dengan x kuadrat plus 4x. Jadi si gx nya aja berapa. Nah maka kita karena ini ada x kuadrat, maka kita ini coba kita kuadratkan x plus 2. X plus 2 itu kita kuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 4 ya. Maka kita buat atau x plus 2 ini sama dengan x plus x kuadrat plus 4x plus 4. Nah lihat, perhatikan dua persamaan yang ini ya, yang ini dengan yang ini. Kan katanya yang atas itu tuh harusnya gx plus 2 itu x kuadrat plus 4x, tapi di sini ternyata kalau jika x plus 2 itu dikuadratkan, hasilnya itu x kuadrat plus 4x plus 4, maka kita perlu harus dikurangi 4. Kenapa dikurangi 4? Agar si 4 ini hilang ya. Nah dari sini sehingga kita bisa menuliskan bahwa yang bawahnya ini x plus 2 kuadrat min 4 gitu. Jika gx plus 2 itu hasilnya x plus 2 kuadrat min 4, maka gx ini ganti pakai x kuadrat min 4, sama ya ke sini ya. Ini kan gx nya gx sama dengan x kuadrat min 4. Silahkan kalian bisa menggunakan cara yang ini, pemisalan dimisalkan dulu dengan m, nanti ujung-ujungnya si m nya tinggal ganti dengan x ya. Nah atau yang kedua ini dengan cara di rekayasa aljabar ya, sehingga tetap hasilnya sama, x kuadrat min 4. Oke, terima kasih. Nanti Bapak akan terima kasih untuk video kali ini, cukup sekian, semoga bisa mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.